Sawadee-krap. Kembali lagi di Iya, Cinecrip bersama bareng dia. Dan Denny, Hari ini kita akan mereview film dari Thailand yang produksi dia berjudul hati-hati ngedengernya ya, Friendzone. Friendzone. Ini emang agak bahaya ya kalau ngebahas friendzone Iya, ya. karena banyak yang relate, cewek cowok dia udah temenan dari SMP ya, dari Bener. sekolah. Terus kayak mereka udah deket banget, and then life happen gitu. Mereka ada yang pacaran, terus udah gitu kerja dan lain-lain. Tapi mereka masih sama-sama, masih bareng-bareng terus gitu, apapun yang terjadi. Film ini bagusnya tuh kayak ya chemistry antara si Paul dan si Gingnya itu yang kalau kata gue sih bagus Iya. gitu. Di sini tuh yang memang jadi powernya adalah gimana si Paul sama Paul. si Ging ini tuh stay into karakter. Iya, benar. Mungkin kayaknya memang kekuatan film-film Thailand tuh pada umumnya sih mereka mau filmnya jelek atau bagus pun ya dikasih Standar. role kayak gini mereka tetap coba untuk di situ Iya. dengan sebaik mungkin. Iya, iya. Komedi itu susahnya memang kalau story film action kan kayak yang harus Iya, vulgar, iya, benar. terus ya pokoknya harus bisa keep pace yang Tegang. bagus. Kalau komedi tuh gimana nunjukin cue tuh kayak penanda bakal ada lucu tuh gimana. Ya udah nyaman dengan cara ini dan si komposer ini menggunakannya tidak berlebihan, cocok mendukung untuk adegan-adegan komedi. Iya, benar-benar. Kalau kayak dia sendiri gimana nih? Apa namanya, ketika mereka temenan, ketika susah-susahnya si Palm nemenin si Kingnya walaupun dia sakit hati gitu-gitunya tuh dapet kan ya. Salah satu pinternya orang-orang Thailand juga kalau bikin drama tuh selalu relatable. Ya orang Thailand tuh kayak gitu Iya, gitu. benar. Kayak misalnya kayak maaf ya, misalnya Iya. kayak kemarin Foxtrot film Indonesia, kenapa sih nggak pakai bahasa Indonesia, dipaksa pakai bahasa Inggris? Iya, iya. Sedangkan di film ini kayak dia nunjukin flexibility kalau memang orang Thailand tuh nggak cakep bahasa Iya, Inggris. iya, benar, Jadi kayak benar. excuse me, Iya, iya. ya memang excuse me bukan excuse me tiba-tiba Yes, bisa yes. Iya, bagus makanya. gitu pronunciation. Nggak, lagunya juga asik ya. Iya, Nah, lagu-lagu. karena di sini kan jadi kalau nggak salah pacarnya si King ini kan produser musik. Akhirnya kita jadi denger-denger Iya. musik juga ya, dan ternyata lagunya juga oke, sangat ear Catchy ya, dan itu akhirnya menegaskan bahwa strategi marketing mereka tuh berhasil. Soalnya sebelum filmnya rilis memang udah ada lagu yang nunjukin kalau oh ini lagunya dinyanyiin berapa versi gitu. Oke. Jadi kayak ada tadi kan yang Iya, iya. sorry ya, spoiler dikit ada GAC. Mungkin kalau Iya. udah denger lagunya duluan udah tahu sih ada Iya, GAC, benar, cuman benar. di film ini muncul gitu. Iya, benar, Jadi benar. kayak ada artis dari Filipina yang nyanyiin dance song Iya. ini, terus dari Kamboja, Iya. Malaysia gitu. Iya. Secara tidak langsung juga cara marketingnya GDH gitu. Benar, Karena kan benar, tetangga ya benar, Asia benar, Tenggara gitu. Benar, kayak product placement ya, tadi kita ngobrolin product placement juga ya kerasa sih. Ada tapi good, ya ada memang, badnya. kita nggak ngerasa keganggu banget gitu, kayak misalnya tiba-tiba ada pelang Telkomsel bunyi Ya, atau gitu dulu kan. misalnya Habibie Ainun, maaf ya, belum ada Itol, tiba-tiba ada Itol tahun Iya. 90-an aja. Aktor yang cowoknya siapa sih namanya? Aduh, namanya Paul panjang itu banget, pokoknya agak susah ya. Pokoknya nama di Nah, sininya ini Paul. ya, napas yang sempurna. Si Aduh, Paul itu ini ganteng bagus. banget parah. Iya. Dan ya kalau cowok ya, itu saya biasa. Tapi tadi teman saya di sebelahnya ya ibu dia dengan ibu satu lagi, ibu Gita ya sahabat saya juga. Dia tuh kayak yang, aduh gimana gitu kan. Kalau saya kayak ya gue nunggu film Chanok aja lah pokoknya. Ketika dia datangnya itu star powernya ada, karismanya ada. Itu ya bagusnya pemilihan casting Thailand ya. Iya, benar. Makanya karakternya oke, selalu oke nih. Twist kecilnya lah Iya, yang iya. dia tiba-tiba kan datang sebagai orang yang dihianati dalam iya, ranah iya, friendzone iya. gitu kan. Kita dibayangin di situ gitu Iya, kayak iya, iya. anjir mana ternyata juga gitu. Ujungnya Kayak satu Iya. ini ya, satu nasib gitu ya. ternyata Bertemu. ujungnya oh enggak. Atau gitu. Oh ternyata Aku nggak suka gitu sama tipikal orang yang kayak gini gitu, yang cowoknya bucin banget gitu, kayak cuy gitu. Ibu dia ini orangnya kayak mana? Straight to the point. Nah, cewek di film ini nggak straight to the point, dia nggak suka, Iya. makanya dia marah. Iya, pokoknya Ingat ya itu yang di komen. Nah, jadi dia tahu ya orang yang mana. Jadi tolong. ceweknya pelin-pelan banget gitu, kayak apa sih lo pada gitu. Iya, jadi gitu loh. ketahuan kan, jadi dia tuh tertrigger dengan karakter-karakter yang menye. Kalau dia nonton ya gitu rasanya. Mungkin ke orang lain. Iya. Nah, kalau aku Kalau juga kamu? bisa jadi ke positif, bisa jadi ke negatif. Mungkin negatifnya karena kayak too much nggak sih? Karena gini, di awal tuh kayak ditunjukin kalau dia tuh punya trauma karena bapaknya affair, Yes, ya kan? yes. Kenapa nggak digodok lagi hubungan dia sedikit sama si Sama mama, keluarganya. sama bapaknya gitu Justru, ya kan? iya. Justru langsung tiba-tiba jam ke timeline friendzone yang
tiba-tiba langsung udah pergi terus gitu. Cukup lama tuh adegan di pesawatnya segala macam. Tapi kita kayak nggak pernah tahu detail kehidupan si Tom sebenarnya. Iya benar. Tiba-tiba kayak ada ya kan, maksudnya kan nggak pernah ada backstory dari tiap karakter. dari dia bercerita di ujung si Tom. timeline yang paling ujung nih. Dirunutin karena dia jadi ini, jadi itu, jadi apa. Sekali doang ada scene yang nunjukin dia sebagai pramugara. Cuma kita kayak nggak ngerasain dia tuh ada kerasa lelah gitu kerja di sana. Terus tiba-tiba mudah aja untuk selalu ngebantu. Nggak pernah kayak yang, lu bisa nggak sih perhatiin gue sebagai teman lu gitu? Iya, kok kayak lu terus yang ada loh manusia sebucin ini gitu, kayak aneh banget. Jadi kayak benar-benar nggak ada story lain selain si cewek ini punya pacarnya ganteng, terus kayak emang harus traveling ke luar negeri kerjanya, terus kayak saking obsesnya sama si cowoknya, terus dia kayak ngikut-ngikutin si cowoknya karena dia tuh pengen convince kalau cowoknya tuh selingkuh gitu. Iya, si sahabatnya yang bucin ini tuh selalu ngikutin dia gitu. Modalnya juga pakai duit dia sendiri cuy, kayak kayak maksudnya langsung selalu bisa aja gitu dari Myanmar tiba-tiba udah ke Malaysia. Emang dekat sih, cuma kayak tapi nggak selalu secara realistis nggak gitu juga cuy. Kayak nunjukin kalau gue mau berkorban pun harusnya lu perhatiin pengorbanan gue gitu. Jadi emang ada satu poin di mana dia yang ya mandi habis-habisin duit pakai gitu kan. Ngerasa kayak emang di situ momennya meledak ya sekali gitu. Cuma kalau menurutku harus ada api-api kecil sebelumnya sih yang bikin kita kayak aing tuh kasihan sama si Eta. Tapi mungkin buat teman-teman yang ngerasa relate, mungkin itu yang terjadi sama kalian gitu, dan I'm so sorry gitu guys. Nah yang disayangin lagi mungkin dari film ini tuh si sutradara sendiri kan dulu bikin film Megu sama one of the best Thailand movie tuh Succeed gitu. Jadi mungkin ya ekspektasinya udah tinggi banget karena tahu ini sutradara Succeed. Ya mungkin bisa bersiap-siap untuk agak kecewa. Tapi ini bukan bad movie ya. Iya benar. Average, good, entertaining. Entertaining. Dan fun fact-nya sendiri adalah tadi udah lihat kan ibu ini judulnya di bagian apa. Nah film ini based on experience. Jadi kalau memang teman-teman ya kehidupan selama remajanya hampa, nggak pernah punya teman cewek atau tiap hari mainnya sama komputer, santai weh. Ada yang tiap hari dihadapi dengan teman cowok, rame teman cowoknya, tapi satu yang udah ngerasa friend banget itu ternyata dia suka sama ente, ya mungkin nanti berasa gitu pas nonton. Jadi tergantung. Kalau misalnya kalian adalah seorang cowok yang susah ngungkapin, atau kalian adalah cewek yang bingung ini tuh teman apa bukan, ya tonton aja cuy, iya nggak sih? Ini bisa jadi film kayak membantu konsultan psikologis ya? Iya, aku suka di bagian yang di shower, dimana momen yang kayak gitu tuh harusnya romantis, karena kita udah kebawa sama karakter mereka yang temen banget. Jadi hal itu tuh jadi nggak romance gitu loh buat aku. Jadi kayak agak risih. Ih mereka kan temenan banget kan, geli banget ngeliat mereka romance gitu. Cuman memang promising ya karakternya ya. Ya saking emang mereka build chemistry-nya emang udah temen banget. Terus kayak pas dikasih romance tuh aku jadi geli liatnya gitu. Kalau aku sih seneng di Beer Spa itu. Aduh nanti aja. Itu mah Dilan atau cuy. Adalah scene dia keluar dari bandara minum gitu kan. Iya. Itu produk udah kayak iklan Pocari ini agak spoiler ya. Tapi memang ternyata disengaja. Kita udah kayak anjir iklan banget ya. Udah sempat ngomong gitu. Taunya orang yang ngejaga kebersihannya bilang, cara minumnya juga kayak iklan gitu. Oh itu kayak semacam nunjukin ya kita memang ada produk placement, tapi kita bikin fun aja lah. Dia akan ngasih berapa nih? Aku ingat banget terakhir aku review film Thailand itu Brother of the Year ya. Kalau kata aku sih secara excitement ini lebih exciting, visual ini lebih tempting, lebih keren gitu, karena mungkin mereka memang keliling Asia juga gitu ya. Lagunya juga oke, walaupun bucinnya kelamaan. Jadi kayak ya udahlah aku kasih 7 dari 10 lah. Oke. Jadi ya sama lah ya ngasihnya 7 dari 10 out of 10. Jadi bagi pecinta film Thailand atau film drama romance gitu bagi ya. Bagi kalian yang suka di friendzone. Kalau yang memang ngerasa lagi terjebak dalam friendzone ya, tolong ditonton karena ini filmnya ngebahas 1 dekade. 1 dekade cuy. 10 tahun. Jadi mungkin kalian ada di tahun kedua. Iya, di tahun kelima. Jadi kalau misalnya kalian pengen mempercepat endingnya gitu, nonton terus langsung tanyain deh. Nah, jadi gimana menurut
kamu, kalau itu relate nggak sama kita, terus enggak, bye. Butuh nggak sih kita selalu update film Thailand? Nah, iya benar. Kalian suka nggak sih kalau misalnya kita update film-film Asia, film yang Thailand misalnya, atau film-film apalah gitu? Kalau ada request mungkin negara mana kasih tahu aja, nanti mungkin bisa Yoi. kita siapin jadi ide Iya, selanjutnya ya. benar. Atau mungkin kalian pengen kita lebih banyak nge-review Netflix? Gimana? Itu juga boleh. Ditunggu aja komennya. Oke, kita udah kebanyakan ngomong, soalnya aku udah lama nih nggak nge-review, jadi banyak bawelnya. Bye, Sorry. bucin. Oke, segitu aja. Thank you. See you back again in next review. Dadah.